Shalom, selamat pagi bagi siswa kelas 1 sekolah dasar. Selamat berjumpa di pertemuan yang pertama. Selamat bergabung di sekolah kita dan hari ini kita belajar di pertemuan yang pertama mengenai aku ciptaan Tuhan. Nah, sebelum itu mari siapkan alat tulis, siapkan buku dan siap mendengarkan ya. Kalau ada hal-hal yang penting, tolong ditulis supaya itu bisa jadi pegangan buat adik-adik dalam belajar. Nah, hari ini tema kita adalah aku ciptaan Tuhan. Aku ciptaan Tuhan. Jadi, kita ini adalah ciptaan Tuhan, bukan yang lain ya. Mari kita lihat pembahasannya. Nah, dalam Kejadian 1 ayat yang ke-27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar siapa? Gambar Tuhan. Oke. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Nah, kita ini adalah ciptaan Tuhan yang seturut dengan gambar Allah. Jadi kita, kalau orang melihat kita sama dengan orang melihat Allah di dalam diri kita. Karena kita ini adalah ciptaan yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, mari kita lihat pembahasannya. Harus disadari bahwa kita adalah manusia atau makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Ya, semua makhluk hidup di dunia ini adalah ciptaan Tuhan, termasuk manusia. Bahkan manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Karena kenapa? Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Menurut gambar dan rupa Allah itu bukan berarti muka kita sama dengan muka Allah ya. Atau kalau kita orangnya putih berarti Allah itu putih. Kalau kita orangnya hitam berarti Allah itu hitam. Bukan begitu maksudnya. Gambar dan rupa Allah itu maksudnya sifat-sifat Tuhan ada di dalam diri kita harusnya. Ya. Misalnya kalau Allah itu punya kasih, suka mengasihi, Allah itu sukanya memberkati, kita sebagai anak Tuhan juga harus suka mengasihi, menyayangi orang tua, atau menyayangi teman, menyayangi guru, menghormati orang tua, menghormati guru. Itu maksudnya. Gambar dan rupa Allah di sini bukan wajahnya ya, tetapi sifat atau karakter Allah. Nah, karena kita diciptakan segambar dan serupa Allah, maka manusia mempunyai hubungan yang istimewa dengan pencipta. Siapa itu pencipta? Tuhan. Coba lihat gambar ini. Apa yang terjadi? Dua orang yang sedang bercermin, wajah mereka juga yang muncul di sini. Betul? Nah, artinya wajah orang ini tidak mungkin beda dengan ini. Atau yang wajah pria ini tidak mungkin beda dengan ini. Sama. Ya, coba lihat ini, gambar ini, yang cantik ini. Nah, ini menunjukkan bahwa kita ini ciptaan Tuhan yang mulia. Begitu ya. Nah, manusia diciptakan dan dilengkapi dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Misalnya, kasih, kesucian, dan akal budi. Ingat ya, yang saya bilang tadi itu bahwa kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bukan wajahnya. Tetapi apa? Karakter dan sifat Allah. Kasihnya, kesuciannya, akal budinya. Ya, nah dengan sifat-sifat Allah yang diberikan kepada manusia, maka manusia diharapkan bisa melaksanakan perintah Allah. Apa perintah Allah? Yaitu agar manusia merawat, memelihara, menjaga kelestarian alam ciptaan Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan manusia beserta alam bumi ini. Tugas manusia adalah merawat, memelihara, dan menjaga. Bagaimana caranya, Pak? Jika kita punya tanaman di rumah, di samping rumah kita, apa yang kita lakukan? Kita sirami, kita beri pupuk, kita bersihkan. Itu bagian dari tugas kita manusia, diciptakan oleh Tuhan. Jadi bukan mematikan tanaman, bukan tanaman itu dicabut lalu dibuang, atau tanahnya dibuang lalu tinggalin mati kering. Tidak, ya. Tugas kita merawat, memelihara, dan menjaganya. Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6. Di akhir dari semua ciptaannya. Setelah tersedia semua yang dibutuhkan oleh manusia.
Artinya Tuhan sudah terlebih dahulu menciptakan tanaman, tumbuhan, ikan-ikan di laut, semua yang manusia akan perlukan, Tuhan ciptakan terlebih dahulu, baru diciptakan manusia. Sebab kalau manusia diciptakan di awal, manusia tinggal di mana? Manusia makan apa? Manusia akan bergaul dengan siapa? Gitu. Makanya manusia diciptakan pada hari yang keenam. Nah, manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan namanya Adam. Ya. Adam diciptakan dari debu tanah. Ya. Jadi kita ini adalah hasil buatan dari bahannya adalah debu tanah. Ya. Manusia kedua namanya siapa? Hawa. Oke. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Kalau Adam diciptakan dari debu tanah, kalau Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Hawa artinya ibu dari semua yang hidup. Ingat, ini penting, nanti akan keluar di ujian. Hawa artinya ibu dari semua yang hidup. Hawa adalah penolong yang sepadan dengan Adam. Ya, sepadan itu artinya yang cocok. Ini loh yang pas buat Adam. Jadi cocok itu bukan tidak selamanya sama. Betul ya? Cocok itu tidak selamanya sama. Misalnya harus sendal kanan dan sendal kiri baru cocok. Apakah sama? Ya beda. Gitu ya. Hawa artinya penolong yang bertanggung jawab. Mereka saling mengasihi dan saling menghargai. Begitu ya. Nah, kesimpulannya jadi saya dan adik-adik semua adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Ingat ya, mulia artinya berbeda dari ciptaan yang lain. Ya, kita memiliki akal budi untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Nah, apakah hewan juga punya akal budi? Oh, tentu tidak. Makanya kita beda dengan hewan, dengan binatang. Itu ya. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan sebagai bentuk berterima kasih kita kepadanya. Ya, ucapan syukur kita itu adalah wujud kita berterima kasih kepada Tuhan. Gitu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Sukses selalu buat siswa kelas 1. Kita berdoa. Tuhan, aku bersyukur berdoa buat mereka dalam keadaan sehat, walafiat, walaupun mereka belajar di rumah, tetapi saya berdoa Tuhan yang akan memberkati mereka, melengkapi mereka dengan akal budi. Saya tidak bisa mengajari mereka dengan dekat atau bertatap muka, tapi saya berdoa Roh Kudus-Mu yang akan bicara dalam hati mereka. Tuhan Yesus memberkati anak-anak yang ada di rumah. Demi nama Yesus, haleluya. Amin. Oke, amin. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.